Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapkan hati ya Bapak Ibu. Kita mau membawa persembahan. Kita mau sambut Dia yang pada pagi hari ini turun dari surga untuk menjumpai Bapak Ibu dan saya. Sambut Dia, kejar, gapai tangannya, rasakan hatinya, rasakan keberadaannya. Rasakan hatinya Bapak Ibu. Ia begitu mengasihi Bapak Ibu dan saya. Ia begitu mengasihi kita. Cintai Dia. Cintai Dia. Dia layak dicintai. Cintai Dia. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Engkau yang turun dari surga pada pagi hari ini. Engkau yang berlari. Bahkan mengangkat jubahmu. Sehingga mata kakimu terlihat. Untuk mendapati kami. Anak bungsu yang terhilang. Anak bungsu yang baru saja kembali. Alkitab berkata Bapak Ibu, siapa yang haus, ia akan dilegakan. Yang lapar akan dipuaskan. Akan dikenyangkan. Siapa yang haus, ia akan merasakan kasih-Nya. Siapa yang lapar, ia akan merasakan cintanya yang begitu kuat. Yang begitu kuat. Siapapun antara Bapak Ibu, saya tidak memaksa. Yang tergerak hatinya, yang rasanya kangen sama Tuhan, yang rasanya haus sama Tuhan, Bapak Ibu bisa mengangkat tangan Bapak Ibu. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Tuhan, Engkau lihat tangan kami yang terangkat. Kami rindu Tuhan. Kami haus Tuhan.
keberadaan-Mu Tuhan sudah lebih dari cukup buat kami. Keberadaan-Mu Tuhan sudah lebih cukup buat kami. Datanglah kerajaan-Mu, masuklah Tuhan ke dalam hati kami. Kami rindu akan Engkau. Hati kami haus akan Engkau. Seperti rusa yang merindukan air. Engkau lihat Tuhan, tangan putra-putri Bapa Surgawi yang terangkat. Mengalirlah, penuhi kami. Penuhi kami. Terus mengalir. Ya. Yang rindu, yang haus, yang lapar, yang memiliki, merekalah yang empunya cinta itu. Merekalah yang akan mendapatkan. Saya berdoa bagi tangan yang terangkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Surga turunlah. Surga turunlah. Tangan-tangan yang terangkat menjadi seperti antena yang begitu kuat, yang menangkap aliran-aliran surgawi. Sehingga kasih itu dapat masuk lebih cepat, lebih tepat. Seperti penangkal petir yang mengumpulkan petir-petir itu. Ia mengalirkan dalam kawat-kawat baja itu. Aliran-aliran petir itu yang begitu kuat. Demikian tangan Bapak Ibu pada pagi hari ini yang terangkat akan menjadi seperti antena untuk menangkap api dari surga. Menangkap cinta Tuhan yang seperti api yang membakar. Tangan Bapak Ibu mungkin akan terasa seperti ada aliran-aliran listrik mengalir. Ya, mengalir. Penuhi. Hati yang rindu dipuaskan, hati yang rindu dipuaskan. Yang kangen sama Tuhan Yesus dipuaskan. Terus mengalir. Jangan batasi Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Tidak cukup Bapak Ibu untuk hanya dapat mengenal Tuhan. Tapi Tuhan ingin dirasakan. Tuhan ingin dirasakan dari hatimu. Ya, terus mengalir. Penuhi. Ya, penuhi.
Saya merasakan ada rasa kering di hati. Ada yang mulai ragu-ragu. Tuhan gak marah. Tuhan lantas tidak menghukum Bapak Ibu. Tuhan hanya ingin membuktikan kasihnya seperti api. Api yang menghanguskan. Api yang panas. Bergelora. Asmara itu api, Bapak Ibu. Asmaranya, cintanya diluapkan. Kepada Bapak Ibu. Alkitab mengatakan bahwa kami Tuhan ke dalam tempat persembunyian-Mu. Gendong kami Tuhan. Baringkan kami ke tempat peristirahatan-Mu. Seperti Tuhan menciptakan patung tanah dan mengembuskan nafasnya sehingga menjadi makhluk yang hidup. Pada pagi hari ini, Roh Allah, Roh Tuhan yang ada di dalam diri Bapak Ibu kembali disempurnakan. Rohmu kembali utuh. Rohmu kembali dipulihkan. Ketujuh roh Allah sudah dikembalikan. Rasakan kekuatan supranatural ini. Rasakan. Jika seterusmu meminta Bapak Ibu untuk berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil bersama-sama dengan Yesus. Jika seterusmu lapar, beri mereka makan. Jika seterusmu haus, beri mereka minum. Dengan demikian, engkau menaruh perbaraan api di atas kepalanya. Berikanlah juga bajumu bagi mereka yang meminta jubahmu. Bila pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kananmu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dalam kasih. Balaslah dengan kasih. Yes, 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 yes.
penghiburan. Penghiburan dari Roh Kudus turun atasmu. Ya, penghiburan itu turun pada pagi hari ini. Penghiburan itu turun atasmu. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang pucat. Entah itu pucat secara fisik ataupun secara rohani. Seperti kehilangan gairah. Saya mau katakan, orang yang kekurangan darah harus mendapatkan transfusi darah. Darah Yesus tercurah untuk dimasukkan ke dalam dirimu, sehingga transfusi darah itu pasti berhasil. Karena darahnya begitu suci, begitu murni. Kebangkitan rohani terjadi pada pagi hari ini. Letih lesu, berbeban berat, enyah, di dalam nama Tuhan Yesus digantikan dengan semangat, digantikan dengan hasrat, digantikan dengan kehausan akan firman Allah. Ya, bahkan yang sesak nafas pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, nafasmu dipulihkan. Yang asma sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang asma, yang punya asma sembuh, disembuhkan. Sel-selmu, organ-organ tubuhmu, organ-organ tubuh kita kembali diremajakan. Yang sakit punggung pun sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Pinggul yang sakit, jika ada di antara Bapak Ibu yang pinggulnya sakit, pegang pinggul yang sakit, izinkan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan. Untuk ibu juga, urapan itu turun atasmu, perkenanan Allah turun atasmu, seperti air yang dikucurkan dari atas. Engkau akan diperlihatkan kebaikan-kebaikan Tuhan, keajaiban-keajaibannya.
dalam hidupmu, engkau akan diperlihatkan betapa besarnya Tuhan. Untuk Ibu, pengertian yang baru, pengertian yang murni akan Ibu dapatkan di upgrade, kasihnya mengalir. Untuk Ibu Meg, jangan lelah. Ini ayat untuk Ibu Meg. Serahkanlah bebanmu kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jangan pikul beban itu sendiri. Itu bagianku. Tuhan semesta alam. Untuk Ibu Nur, Tuhan begitu mengasihi Ibu. Karena kerendahan hati, Tuhan mencintai Ibu. Pegang terus. Pegang terus. Tuhan, ketika kami datang pada pagi hari ini dengan hasrat ingin bertemu dengan Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan gak tahan, ingin menjumpai kekasih-kekasihnya. Ia berlari dari surga untuk bertemu kekasih-kekasihnya. Ia memeluk Bapak Ibu. Betapa kami membutuhkan kehadiran-Mu, Tuhan. Betapa kami membutuhkan kehadiran-Mu. Roh pengharapan Tuhan, bawa kami lebih dekat kepadamu. Roh kehidupan Tuhan mengalir di dalam hati dan tubuh kami. Karena mendengar suara-Mu, Tuhan, adalah buah dari hidup dalam roh. Pagi hari ini, kami mau mendengar suara-Mu, Tuhan. Karena kami tahu itu sangat penting.
Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang mengaku Tuhan Yesus sebagai gembala dan Tuhan mereka, tetapi tidak pernah mampu mendengar suaranya. Mereka tidak pernah melakukan perintahnya secara langsung dan hanya mengikuti gembala lain yang bukan gembala Tuhan Yesus. Kemampuan mendengar suara Tuhan adalah hal yang mutlak yang harus tumbuh di dalam kehidupan orang percaya. Ketika seseorang baru dilahirkan, mereka adalah anak bayi sehat yang akan belajar mendengar dan berbicara. Demikian halnya bayi rohani yang harus terus belajar untuk mendengarkan suara Roh Kudus, Tuhan Yesus, dan Allah Bapa, yang kemudian mengembang untuk mendengar suara-suara lain di dalam alam roh. Manusia baru yang terdiri dari roh yang telah dilahirkan baru akan memiliki jiwa yang baru yang terdiri dari buah Roh Kudus dan yang memiliki indera rohani yang harus terus-menerus dilatih untuk menangkap hal-hal di alam roh. Yang pertama harus dikembangkan adalah telinga rohani. Suara yang Bapak Ibu dengar adalah suara Roh Kudus, Tuhan Yesus atau Allah Bapa yang berbicara di dalam hati Bapak Ibu dan saya sebagai intuisi. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiam sejenak. Sapa dia. Sapa dia. Dari dalam hatimu yang terdalam, katakan, Tuhan, aku ingin mendengar suara Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Seperti gemuruh angin, gemuruh badai. Ya semakin lama semakin mendekat, memenuhi rongga telinga Bapak Ibu. Berbicaralah Bapak Ibu. Buka mulutmu, karena itu adalah kunci. Berbicara. Dalam bahasa roh, buka mulutmu. Katakan isi hatimu. Luapkan cintamu. Bapak Ibu yang saya kasihi, Yesuslah gembala yang baik, dan Dia mengenal domba-dombanya, yakni Bapak Ibu dan saya. Dan kita sebagai domba-domba Yesus mengenal Dia
sama seperti Bapa Surgawi yang mengenal Kristus Yesus. Dan Kristus mengenal Bapa sebagai Bapanya. Kedekatan hubungan. Dan Dia yang memberikan nyawanya bagi Bapak, Ibu, dan saya. Yohanes 10 ayat 27 berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Yohanes 10 ayat 16 berkata, "Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Tuhan Yesus terus-menerus mengingatkan agar kita terus-menerus memakai telinga untuk mendengarkan Dia. Artinya Bapak, Ibu, dan saya harus selalu memberikan telinga untuk dipakai mendengar. Dan yang harus rajin bertanya-tanya kepadanya. Karena pemakaian telinga yang benar sangat menentukan Bapak, Ibu, dan saya untuk terus mengikuti gembala yang benar, agar kita tidak tersesat dari rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa saja yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Lalu katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu bertanya kepadanya tentang perumpamaan itu. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah.
tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memang melihat, mereka tidak memahami, sekalipun memang mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan diberi pengampunan. Markus 4 ayat 21 berkata, lalu Yesus berkata kepada mereka, mungkinkah orang membawa pelita supaya ditempatkannya di bawah tempayan atau di bawah tempat tidur? Bukankah supaya ditaruh di atas kaki pelita? Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu yang terkasih, hanya Dia, anak domba Allah, yang berhak membuka gulungan-gulungan kitab itu. Maka para tua-tua itu melemparkan mahkotanya di bawah kaki Yesus dan sujud menyembah. Tuhan, Engkau layak. Hanya Engkau yang layak membuka gulungan-gulungan kitab-kitab itu. Hanya Engkau Tuhan yang layak. Hanya Engkau Tuhan yang layak. Markus 4 ayat 24 berkata, lalu ia berkata lagi, perhatikanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Jagalah telingamu. Jangan mendengarkan gosip. Jangan mendengarkan hal-hal yang buruk. Jangan mendengarkan keburukan orang lain. Jangan mendengarkan kesalahan orang lain. Dengarkan saja Dia. Yesus namanya. Dengarkan Dia. Yang berkata-kata dari Bapa, bukan dari dirinya sendiri. Tutuplah telingamu untuk mendengarkan kesalahan orang lain. Bersihkanlah hatimu dan ampunilah mereka. Sebab mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang Roh katakan. Banyak yang menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan, lalu memikirkan pelayanan-pelayanan yang dapat memuliakan Tuhan dengan bertindak untuk melakukannya.
Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus adalah untuk berbicara dan mengajar Bapak Ibu dan saya. Tuhan inginkan hubungan yang intim dengan Bapak Ibu dan saya. Melalui itu, Ia hendak memanifestasikan dirinya sendiri dari dalam diri Bapak Ibu dan saya, dan mengubah cara kita berpikir agar memiliki pola pikir dan hati Kristus, agar Ia dapat mengutus Bapak Ibu dan saya bekerja bagi Dia. Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan mencari seorang sahabat. Mereka yang masuk dalam generasi pengangkatan adalah mereka yang mau mematikan keinginan-keinginan dagingnya. Mereka yang mau mematikan ambisi-ambisinya dan menjadi sahabat Allah. Kepada mereka di luar sana, segala sesuatu diberikan secara perumpamaan. Tapi kepada Bapak, Ibu, dan saya, semua rahasia surga diberitahukannya kepada kita. Kami mengarahkan pandangan kami ke kaki-Mu, ya Tuhan. Kami menentukan hati kami pada musim cinta-Mu. Kami yakin rasa cinta untuk menyerahkan semuanya kepada-Mu. Tuhan, kami di sini. Saat ini kami menyembah-Mu. Kami butuh hadirat-Mu, Tuhan. Betapa kami membutuhkan kehadiran-Mu. Roh pengharapan Tuhan, bawa kami lebih dekat kepada-Mu. Roh kehidupan Tuhan mengalir di dalam hati kami.
Betapa kami membutuhkan-Mu Tuhan. Betapa kami membutuhkan-Mu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, harga diri adalah salah satu hal yang menyebabkan Bapak Ibu sulit sekali dekat dengan Tuhan. Hanya mereka yang mau membuang harga dirinya yang dapat dengan mudah dekat dengan Tuhan. Saya tidak memaksa Bapak Ibu, hanya yang mau saja. Katakan bersama-sama dengan saya. Hanya yang mau saja. Tuhan, Engkau telah mati, tergantung di kayu salib dengan cara yang brutal. Darah-Mu Tuhan menyucikan saya. Saya mau membuang harga diri saya, keakuan saya, agar Engkau Tuhan dapat dengan bebas mengakses hidup saya. Sekarang hidup yang aku hidupi bukanlah milik aku lagi, tetapi Engkau Tuhan yang tinggal di dalam hidupku. Bapa, Engkau dengar apa yang putra-putrimu katakan pada saat ini. Maka terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit leher belakang, tengkuk belakang, katakan bersama-sama dengan saya. Leherku sudah enteng kembali. Sakitku sudah hilang. Tuhan Yesus sudah memeluk aku. Dan aku mau pegang tangan Tuhan Yesus terus. Tuhan Yesus segalanya bagi aku. Saya sayang Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh membuka mata. Kami masih diberi kesempatan untuk hidup. Kami masih diberi kesempatan untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu.
Kami masih diberi kesempatan untuk bernafas. Kami masih diberi kesempatan untuk melihat wajah saudara-saudara kami, untuk melihat senyum mereka. Walaupun bumi bergoncang, laut bergelora, tapi kasih setiamu Tuhan tidak pernah padam. Sekalipun singa-singa itu mengaum di sekeliling diri kami, mereka tidak akan mampu untuk menyentuh kami. Sekalipun badai itu datang, kami diberi otoritas untuk meredakan badai itu. Sekalipun kami dibawa ke dalam dapur peleburan, ada Engkau Tuhan bersama-sama dengan kami. Sekalipun kami dibawa ke bayang-bayang lembah maut kematian, gadamu dan tongkatmu Tuhan adalah penghibur bagi kami. Urapan itu diberikan di lidah Bapak Ibu pada pagi hari ini. Jika Bapak Ibu mengatakan penyakit seorang itu disembuhkan, maka sakitnya disembuhkan. Jika Bapak Ibu mengatakan dosanya sudah diampuni, maka dosanya diampuni. Karena apa yang engkau ikat di bumi ini, terikat juga di surga. Dan apa yang engkau lepaskan di bumi ini, terlepas juga di surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami banyak sekali belajar. Kami banyak sekali menerima kasih. Kami gak sabar untuk terus mencari cinta-Mu Tuhan. Kami masih haus akan cinta-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini. Kami sudah menerima banyak sekali pengertian, pengajaran, urapan-urapan, pengampunan, kesembuhan, yang terutama kami mendapatkan banyak cinta-Mu Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk sesi pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Amin.